Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Nurmadina. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Ingin berbagi terkait sarapan pagi. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, Kak, rutin Kak sarapan pagi setiap hari atau kita tahu apa itu sarapan pagi, Kak? Kalau masalah rutin atau tidaknya sarapan pagi, kalau saya ya jarang sarapan pagi. Kadang ada kesempatan baru sarapan. Terus kalau menurut itu sarapan pagi hanya mengkonsumsi makanan sebelum melakukan aktivitas di pagi hari. Iya, betul sekali, Kak. Sarapan pagi itu seperti kita lihat kebutuhan manusia yang sudah seharusnya kita lakukan secara rutin setiap pagi, Kak, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan perkembangan otak. Mengapa kita penting untuk sarapan pagi? Pertama ini bisa dilihat, Kak, memberi otak bahan bakar untuk berpikir dan berkonsentrasi. Karena kalau malam, Kak, tetap gitu kita beraktivitas. Nah, aktivitas seperti itu butuh juga energi, Kak. Nah, jika habis energi dalam tubuh tak, maka supply energi ke otak juga menurun, Kak. Jadi yang dirasakan itu nanti kayak lemas, kepala pusing, mengantuk, dan bisa bahkan sampai pingsan, Kak. Jadi butuh saat pagi untuk mengisi kembali energi tak dengan sarapan pagi. Kemudian yang kedua itu memberi kekuatan kembali ke dalam tubuh habis tidur. Karena seperti yang saya katakan tadi, Kak, kalau saat tidur semalam itu tetap tubuh tak beraktivitas, seperti contoh jantung terus memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, aktivitas seperti ini ternyata memerlukan energi banyak. Nah, energi ini diambil dari cadangan kalori dalam tubuh tak. Jadi sudah seharusnya, Kak, kalau sebelum tak beraktivitas di pagi hari wajib untuk sarapan pagi. Kemudian menghindari pola makan yang tidak terkontrol. Pola makan yang tidak terkontrol itu, Kak, seperti mengemil terus, Kak. Kenapa bisa mengemil? Karena ini bentuk respon dari tubuh tak untuk memenuhi rasa lapar, Kak. Jadi akibatnya nanti kegiatan ngemil tak ini bukan untuk mengganti sarapan pagi, tapi untuk mengganjal rasa lapar bisa aja, Kak. Jadi kegiatan ini akan terus berulang sampainya itu menjelang makan siang, Kak. Dan jika ini rutin kita lakukan setiap hari, maka nanti bisa berdampak ke obesitas, Kak. Kemudian selanjutnya itu memperbaiki memori atau daya ingat. Seperti yang saya katakan tadi, Kak, kalau habis energi dalam tubuh tak, maka suplai oksigen ke otak juga menurun, dan itu juga mempengaruhi daya ingat atau berpikir, Kak, sehingga otak mengalami penurunan kerja untuk selesaikan aktivitas tak pada hari itu. Kemudian yang terakhir itu, Kak, menghindari dari penyakit mah. Fungsi normalnya lambung, Kak, itu mencerna makanan. Dan jika tidak makan makanan, pastinya ini lambung. Yang terakhir itu, Kak, mencegah penyakit mah. Maksudnya di sini sarapan pagi penting, Kak, untuk mencegah agar lambung tidak kosong, Kak, saat terjadi proses pencernaan. Karena jika kosong, Kak, nanti ini asam lambung yang diproduksi sama lambung ini, Kak, akan merusak, dan ini imbasnya nanti akan terjadi penyakit mah. Supaya saya yakin kalau kakak paham apa yang saya berikan atau paparkan, bisa kakak jelaskan kembali terkait kenapa penting sekali untuk sarapan pagi, Kak? Kenapa penting? Dari pemahamanku yang disampaikan tadi, kalau sarapan pagi itu ada banyak manfaatnya. Yang pertama itu bisa menambah konsentrasi dan daya ingat, terus sebagai sumber energi, terus untuk menghindari pola makan yang tidak terkontrol, dan yang terakhir itu untuk mencegah terjadinya penyakit mah. Ya, betul sekali, Kak. Kira-kira mau bertanya lagi, Kak, kira-kira menurut tak menu apa yang bagus kita konsumsi kalau sarapan pagi, Kak? Kalau menurutku menu yang bagus itu dikonsumsi kayak misalkan nasi goreng, atau bisa juga telur digoreng sama dicampur dengan nasi. Iya, betul sekali, Kak. Komposisi untuk sarapan pagi itu seperti yang saya
Iya, betul sekali Kak. Komposisi sarapan pagi itu hendaknya terdiri dari produk susu atau olahan dari susu yang kaya akan vitamin dan protein, kemudian telur yang kaya akan protein, dan yang terakhir itu nasi atau serealia sebagai sumber karbohidrat. Jadi menu-menu yang bagaimana Kak yang menjadi menu kebiasaan Kak kalau sarapan pagi Kak? Kalau saya itu biasanya kalau ada waktuku untuk pagi-pagi itu biasa Indomie saya masak. Iya Kak, mungkin menu tak bisa diganti Kak, seperti dengan apa alternatifnya itu kayak nasi goreng atau nasi dengan telur goreng yang seperti kita katakan tadi Kak, karena mie itu punya zat yang berbahaya Kak untuk merusak tubuh Kak. Berarti sarapan pagi sangat penting untuk tubuh Dik. Berarti mulai dari sekarang mungkin jangan makan Indomie Dik, karena tidak baik untuk tubuh. Iya Kak, betul. Mau Kak tanya lagi Kak, kira-kira menurut Kak dampak apa yang dirasa Kak kalau tidak sarapan pagi Ki? Kalau saya kayaknya kurang konsentrasi sama lemas juga. Iya betul Kak, dampak yang kita rasa itu kalau tidak sarapan pagi Ki, tubuh lemas, mata mengantuk Kak, kepala pusing, terus bahkan sampai pingsan Kak, terus tidak konsen Ki, dan kesemua itu akan berujung Ki nanti tidak bisa Ki dikerjakan aktivitas pada hari itu Kak. Berarti mulai dari sekarang harus rutin sarapan pagi. Kayaknya harus Kak buat jadwal apa-apa saja sarapanku kalau pagi Dik. Iya bagus sekali Kak, nanti kita sama-sama buat rencana buat atau jadwal terkait menu-menu yang sehat, bagus dan terjangkau untuk untuk kasih semangat sarapan pagi. Iya Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak dari penjelasanku. Itu yang kutanyakan, kalau misalkan tidak sempat Ki buat sarapan kalau pagi, terus ada yang juga kuliah, bagaimana alternatifnya itu kira-kira? Mungkin bisa beli Kak dengan catatan, kan biasa itu di mahasiswa biasa ada warung yang menjual mie instan begitu, mungkin jangki beli yang begitu Kak, dengan catatan yang dibeli itu sehat Ki, higienis, dan kembali lagi Kak ke rencana awal tak, maksudnya saya rasa itu rencana yang bagus Kak, supaya ada memang planning tak malam hari kalau apa yang akan kita makan besoknya, kalau terlambat apa yang mau kita lakukan, mungkin seperti itu Kak. Iya, terima kasih Kak. Iya Kak, mungkin supaya saya lebih yakin kalau memang Kakak paham apa yang saya ajarkan, mungkin Kakak bisa jelaskan terkait apa yang saya sudah paparkan Kak. Jadi yang kupahami tadi itu, jadi sarapan itu merupakan kebutuhan manusia yang harus rutin dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Terus ada beberapa manfaatnya ini sarapan. Yang pertama, untuk melatih konsentrasi dan daya ingat sebagai sumber energi, mencegah penyakit mah, dan juga menghindari pola makan yang tidak terkontrol. Terus kalau misalkan kita tidak sarapan, bisa juga menyebabkan kita jadi kurang konsentrasi, lemas, dan juga bisa menurunkan daya ingat. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya paparkan terkait sarapan pagi, dan ini ada sedikit materi terkait hasil materi pemaparanku Kak, mungkin bisa dibaca-baca nanti di rumah kalau ada yang dilupa atau bagaimana Kak. Iya, terima kasih Dek. Makasih Kak atas partisipasi.